Adik-adik yang terkasih, bersatu dengan Tuhan Yesus adalah keinginan kita semuanya. Bersatu dengan Tuhan senantiasa membawa Dia di dalam kehidupan kita, dalam keinginan kita semuanya. Tuhan itu mencintai kita, Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, bawalah Dia selalu di dalam hidupmu, bersatulah selalu dengannya dalam doa, di dalam belajar, di dalam bermain, apapun yang kalian lakukan, bawalah Dia dalam hatimu. Ketika hatimu mulai sedikit demi sedikit, oh saya kok marah, oh saya kok begini, saya kok lama-lama kok jahat dengan teman saya, maka ingatlah Tuhan Yesus selalu dalam hidupmu. Karena Dia akhirnya ingin mencintai kamu seumur hidup. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Halo adik-adik. Ya, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu ini, marilah kita menyanyikan satu buah pujian, yaitu Yesus Pokok. Kita mulai ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melakukan sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami dapat berkumpul untuk kembali mendengarkan sabdamu bersama dengan Romo, Diakon, kakak pendamping dan teman-teman. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima semua ajaran-Mu dan melaksanakan semua perintah-Mu dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam tersebut. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Adik-adik, seperti pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sakramen Ekaristi adalah pernyataan dan tanda cinta kasih Allah yang maha besar dan tidak terbatas kepada kita dalam kurban tubuh dan darah Kristus. Ekaristi adalah kurban syukur dan pujian kemuliaan yang dipersembahkan gereja bagi Allah Bapa atas nama seluruh ciptaan oleh, di dalam, bersama, dan hanya melalui Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Atas seluruh karya penciptaan, penebusan, dan pengudusan Allah, dan untuk semua yang baik, yang indah, dan yang benar yang telah Allah laksanakan dalam ciptaan dan dalam umat manusia. Dalam kurban Ekaristi dipersembahkan seluruh ciptaan yang dikasihi Allah kepada Bapa melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam perayaan Ekaristi kita dianugerahi Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita dan kasih-Nya. Kita harus patut bersyukur karena kita dianugerahi bersatu dengan Yesus dengan menyambut menyambutnya dalam komuniku kudus atau pada saat komuni. Komuni maksudnya adalah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang dimaksud dengan komuni kudus adalah sakramen Ekaristi, kurban tubuh dan darah Kristus Sang Penebus. Dengan menyambut komuni kudus, kita bersatu dengan Kristus. Dan dengan demikian, kita yang menyambut komuni kudus dalam bentuk satu tubuh, persekutuan para kudus, karena mengambil bagian dalam tubuh Kristus yang satu itu. Nah, pada pertemuan hari ini mengambil subtema yaitu bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Tadi dalam bacaan Injil, dari mana tadi? Ya, dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Nah, Yesus juga berpesan, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Perumpamaan pokok anggur melambangkan persatuan dengan Kristus, sebagaimana hal pesan-pesan Yesus tentang persatuan dirinya dan muridnya di dalam Allah Bapa. Dalam dan melalui Ekaristi, Kristus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Kristus. Seperti dikatakan Yesus, "Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Dalam Yohanes bab 15 ayat 5. Dan dalam Ekaristi, ketika menerima komuni dengan tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dalam Kristus seutuhnya. Komuni kudus yang kita sambut adalah benar-benar tubuh Kristus sendiri yang hadir dalam berupa roti yang sudah dikonsekrasikan. Nah, maka menyambut komuni kudus artinya menyambut Yesus sendiri untuk tinggal dan bersatu dalam kita. Kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Yesus ingin kita memiliki sikap hati yang tepat dan senantiasa rindu dalam menyambut, menerima, dan bersatu dalamnya. Maka dalam pertemuan hari ini, kakak dan adik-adik semuanya diajak untuk lebih memahami persatuan kita dengan Yesus dalam komuni kudus. Persatuan dengan Kristus adalah segalanya bagi seorang beriman.
kita menerima tubuh dan darah Yesus dalam komuni kudus, maka sikap dan tubuh kita haruslah hormat, santun, dan tunduk berdoa, karena benar-benar Kristus sendiri yang hadir dalam diri kita. Kita harus mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh saat akan menyambut komuni. Berdoalah setelah menerima komuni sebagai ucapan syukur atas persatuan kita dengan Yesus, dan juga berdoa untuk persatuan dengan anak-anak Allah yang lain sebagai satu keluarga Allah. Nah, adik-adik, setelah kita bersama-sama membaca kitab suci, mendengarkan cerita, dan juga dengan penjelasan yang Kak Wina sampaikan, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu satu, perumpamaan pokok anggur itu melambangkan persatuan dengan Kristus. Yesus pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya yang melekat dan bersatu dengan Yesus akan berbuah banyak. Nah, yang kedua adalah bersatu dengan Yesus dalam komuni. Dengan menerima komuni, kita bersatu dengan Kristus dalam rupa roti dan anggur ya, apabila itu dua rupa. Komuni kudus yang kita terima adalah benar-benar Yesus sendiri yang hadir secara nyata dalam rupa roti. Nah, yang ketiga adalah sikap tubuh kita pada saat komuni kudus. Hormat, santun, tunduk, berdoa. Jadi sebelum komuni kita harus berdoa, persiapan sebelum komuni. Lalu dalam menerima komuni kita harus dengan sikap hormat, santun, dan tunduk. Dan setelahnya kita juga berdoa mengucap syukur atas komuni yang sudah kita terima. Dan yang keempat adalah persatuan dengan Kristus adalah segalanya. Bersyukur untuk anugerah persatuan dengan Yesus dalam komuni kudus, dan juga berdoa dengan persatuan dengan anak-anak Allah yang lain sebagai satu keluarga kudus Allah. Nah, adik-adik, mungkin ada pertanyaan, loh Kak, selama ini saya hanya bisa misa online, tidak bisa misa offline. Ya, jadi kami tidak bisa menerima komuni, tidak bisa menerima hosti. Apakah itu juga berarti kita tidak bersatu dengan Yesus? Nah, tidak seperti itu adik-adik. Kalau kita memang tidak bisa misa dengan kondisi pandemi saat ini dan kita hanya bisa misa online, maka sikap kita yang dibutuhkan dalam melakukan atau mengikuti misa tersebut walaupun dalam online, yaitu sikap yang benar-benar hikmat, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan batin kita berdoa sungguh-sungguh, mengikuti misa dengan baik dan benar, memakai pakaian yang pantas, hati yang pantas, terutama tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh melakukan hal-hal yang lain selain hanya fokus tertuju pada misa saja. Dan kita juga pada saat komuni batin, kita benar-benar mempersiapkan hati kita bahwa kita menerima tubuh dan darah Kristus walaupun dalam komuni batin. Dan juga kita berdoa setelah komuni batin tersebut. Nah, itu yang bisa Kak Ina sampaikan. Tetap semangat dan selalu hikmat dalam mengikuti Ekaristi, karena kita anak-anak Allah dan kita bersatu dalam Kristus. Siapa pokok anggur yang benar? Yesus. Apa yang terjadi jika ranting terlepas atau terpisah dari pokok anggurnya? Menjadi layu dan mati. Kita sebagai ranting-ranting harus melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus, supaya berbuah banyak. Buah-buah apa yang dapat kita hasilkan jika melekat pada Yesus? Kasih, sukacita,
damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Supaya Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus melalui apa? Sakramen Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, kita bersatu dengan Yesus. Menyambut apa? Komuni Kudus. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Hai adik-adik, hari ini kita sudah puji-pujian, kita juga sudah membaca kitab suci, kita juga sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya hari ini cukup simpel, cuman menyediakan gunting, lem, dan juga kertas aktivitas. Di sini kita akan melakukan tata urutan komuni. Jadi di sini ada romo atau asisten imam, lalu ada seorang anak kecil laki-laki, anak perempuan. Ini anak perempuan yang sedang berdoa dan ini anak laki-laki yang sedang berdoa. Lalu ini adalah gambar hosti atau tubuh dan darah Kristus. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita akan menggunting dulu. Digunting dulu semuanya ya adik-adik. Silakan dilanjutkan sampai semuanya tergunting. Nah, kakak sudah menggunting ini setiap karakter. Di sini ada anak laki-laki, ada seorang romo atau asisten imam. Ini ada anak perempuan yang sedang berdoa, anak perempuan, dan ini ada anak laki-laki yang sedang berdoa. Sekarang kakak akan menempelkan sesuai dengan urutan apabila kita menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi yang pertama kakak akan tempelkan dulu asisten imamnya atau romo. Kakak tempel di sebelah sini, di sini. Lalu ini kakak tempel untuk anak laki-laki. Dia berdiri di sebelah asisten imam dan dia sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Gambarkan di sini. Lalu ini ada anak perempuan yang sebelum dia sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Setelah dari sini dia berjalan untuk kembali ke tempat duduknya. Saat dia kembali ke tempat duduknya, dia berdoa. Begitu juga dengan anak laki-laki yang sebelumnya sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Nih. Jadi seperti ini adik-adik. Jadi untuk cerita ini urutannya adalah berbaris di sebelah sini, lalu menemui asisten imam atau romo. Setelah itu
untuk menerima tubuh dan darah Kristus, lalu kembali ke tempat duduk. Sesampainya tempat duduk, berdoa. Ini aktivitas untuk hari ini. Silakan dicoba adik-adik. Baik adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk mengakhiri pertemuan APP Biak pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami belajar mengenai bersatu dengan Engkau melalui Komuni Kudus. Teman-teman kami juga masih banyak yang mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama. Semoga mereka juga mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kerendahan hati, dan sikap khidmat. Sehingga dengan persatuan dengan tubuh dan darah-Mu ini merubah diri kami dan menghasilkan buah-buah yang berguna bagi sesama kami. Semuanya ini ya Yesus kami mohon dengan penuh kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Diakon Adit. Nah, hari ini adik-adik tadi sudah mendengarkan bagaimana kita diajak untuk bersatu dengan Tuhan Yesus dalam komuni, ya. Roti kecil itu bisa membuat kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Maka penting sekali untuk melihat kalau dalam roti ini Tuhan Yesus sungguh hadir, dan ketika kita makan roti itu Tuhan Yesus bersatu dengan kita. Menjadi satu loh. Tidak main-main ini. Jadi kita sudah bersatu dengan Tuhan sendiri. Wah, luar biasa.
Nah, seperti kata Tuhan Yesus tadi ya, bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Pokok anggur itu apa sih, Diakon? Ya itu tadi, pokok anggur itu adalah, kalau ada pohon anggur pasti ada batangnya yang besar itu ya, yang menancap ke tanah. Nah itu Tuhan Yesus. Kalau ranting-rantingnya tidak menempel pada pokok anggur itu ya jelas mati, tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan anggur yang manis-manis dan enak. Nah makanya adik-adik, kita harus selalu bersatu dengan Tuhan Yesus dalam komuni kudus. Nah tapi bagi yang belum menerima komuni pertama ya tetap mencintai Ekaristi ya, karena dengan mencintai Ekaristi kita juga bersatu dengan Tuhan Yesus. Nah makanya sekarang Diakon mau mengutus teman-teman, adik-adik semua untuk memberikan hati kepada Ekaristi, khususnya ketika komuni ya, baik maupun yang sudah komuni pertama maupun yang belum. Ketika sebelum atau sesudah menerima komuni ya, mari kita berdoa dengan khidmat, karena yang kita terima adalah tubuh Tuhan, dan tubuh Tuhan itu memberikan kita rahmat yang luar biasa. Oke adik-adik, siap untuk menerima perutusan ini? Oke siap, pasti siap. Adik-adik kan luar biasa kan ya. Oke, kita lanjut ke mohon berkat Tuhan ya. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan dalam usahanya untuk mencintai komuni kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.